semuanya, ketemu lagi dengan aku Karisma. Nah, di video kali ini kita tidak akan membuat sebuah rangkaian ataupun seperti video-video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai APD. Apa sih APD itu? APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri. Nah, APD ini sendiri merupakan komponen alat-alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra kepada seseorang dari resikonya menjadi korban kecelakaan kerja. Nah, dengan kata lain, APD merupakan perlengkapan yang wajib digunakan saat bekerja. Kalau mau ditanya apa aja sih itu alat-alat APD? Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada helm atau safety helmet. Nah, helm ini umumnya digunakan oleh para pekerja konstruksi bangunan. Mengapa mereka menggunakan helm ini? Nah, karena dalam bekerja bangunan, resiko terlukanya kepala itu juga sangat besar. Apalagi jika terkena serpihan-serpihan material yang kita bangun ataupun benda-benda tajam, nah itu sangat berisiko sekali untuk kepala kita. Nah, seperti halnya kita naik motor, kita menggunakan helm karena mengurangi risiko kecelakaan jika kita jatuh atau celaka. Nah, kepala kita tidak akan langsung luka, tapi yang kena hanya helmnya aja. Nah, yang kedua adalah earmuff atau penutup telinga. Nah, penutup telinga ini sangat umum digunakan pada mereka yang bekerja di tempat yang bising ataupun ribut. Nah, karena tempat-tempat yang bising dan ribut itu memiliki resiko untuk merusak telinga kita sangat besar. Nah, earmuff ini sendiri sangat tepat kita gunakan jika kita terpapar suara 40-50 dB atau 80-100 Hz. Nah, earmuff ini sendiri terbuat dari bantalan yang agak besar, jadi dapat mengakomodasi seluruh bentuk telinga kita. Berikutnya ada earplug atau penyumbat telinga. Nah, ini alat ini juga hampir sama halnya dengan yang tadi, yang earmuff, cuma hanya berbeda saja dengan bentuknya. Kalau earmuff kan dari seperti headset gitu ya. Kalau earplug ini dia langsung ke dalam sini. Jadi dia langsung menutup lubang telinga kita agar terhindar dari suara-suara bising yang dapat merusak telinga kita. Berikutnya ada kacamata pengaman. Nah, karena mata kita ini merupakan organ vital yang sangat mudah terkena paparan material-material dan alat-alat yang ada di depan kita, maka dari itu mata kita perlu dan sangat perlu untuk dilindungi. Apalagi mata kita ini hanya terdiri dari lapisan yang tipis gitu loh, nggak seperti kulit yang masih ada beberapa lapisan di dalam. Tapi mata ini hanya kelopak mata aja, jadi sangat berbahaya jika memang terkena alat material dan lain-lain, itu akan sangat merusak mata kita. Nah, maka dari itu kacamata pengaman ini sangat-sangat berguna untuk kita gunakan saat kita bekerja. Oke, berikutnya ada respirator. Nah, respirator ini sendiri adalah alat yang berfungsi untuk menyaring cemaran bahan kimia, asap, uap, mikroorganisme, dan partikel, hal-hal lainnya yang mungkin nanti akan kita hirup. Nah, alat ini berfungsi seperti masker ya, jadi dia tidak langsung kita hirup, tapi dia akan memfilter mana yang harus kita hirup dan mana yang tidak kita hirup. Nah, seperti halnya masker, fungsi mereka sama, respirator dan masker ini, hanya saja respirator ini digunakan umumnya pada mereka yang bekerja di tempat-tempat yang umum yang harus menggunakan respirator ini. Contohnya di tempat yang seperti berbahan-berbahan kimia, nuklir, di gua. Nah, alat ini sangat berguna sekali karena masker kurang efektif jika digunakan untuk mereka yang bekerja di tempat-tempat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya ada face shield atau pelindung wajah. Nah, alat ini akhir-akhir ini sering kita lihat karena sebelumnya emang hanya digunakan para pekerja-pekerja aja, tapi sekarang sudah menjadi tren face shield ini karena sudah sangat dianjurkan untuk kita gunakan saat kita berpergian selain kita menggunakan masker, karena ini akan melindungi wajah kita dari terpaparnya hal-hal yang berbahaya lainnya. Nah, selanjutnya ada sabuk pengaman. Nah, kenapa sabuk pengaman ini menjadi salah satu APD? Karena ini merupakan alat yang harus kita gunakan apalagi kita yang bekerja di tempat-tempat yang tinggi. Misalnya menjadi konstruksi bangunan tapi harus naik ke atas, turun lagi. Nah, sangat-sangat penting kita menggunakan sabuk pengaman ini karena dia akan melindungi diri kita
dan mengurangi resiko kita jatuh dari tempat yang tinggi. Selanjutnya ada tali pengaman. Nah, dia juga berfungsi seperti sabuk. Cuman halnya namanya juga tali, dia akan membantu kita. Jadi saat kita menggunakan sabuk dan sabuk pengaman, kita juga menggunakan tali pengaman. Jadi perlindungan diri kita dari tempat ketinggian itu sangat-sangat ekstra digunakan. Oke, selanjutnya ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini umumnya digunakan untuk kita yang bekerja, pekerja-pekerja yang seperti larutan kimia, proses pemanasan, ataupun penggunaan benda tajam. Nah, alat ini diwajibkan dan diharuskan untuk kita gunakan karena tangan kita ini merupakan alat yang sangat berguna, jadi sayang sekali jika rusak. Nah, ataupun terkena benda tajam, dia tidak akan berfungsi secara optimal. Jadi, sangat-sangat dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Nah, selanjutnya ada sepatu karet atau boots dan sepatu pengaman. Nah, kedua sepatu ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama, hanya berbeda di bentuknya aja. Nah, kedua benda ini berfungsi untuk melindungi kaki kita. Mungkin tertusuk dari bawah ataupun terjatuhnya benda dari atas. Nah, sepatu ini sangat melindungi kaki kita karena ya kita tahu kaki kita ini sangat-sangat dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi umumnya fungsi kedua sepatu ini untuk melindungi kaki kita terkena hal-hal yang sangat berbahaya dan beresiko. Oke, next ada jas hujan. Nah, meskipun tidak terlalu, mungkin di mata kita tidak terlalu penting, alat ini sangat-sangat berfungsi untuk melindungi diri kita dari terkenanya percikan air, apalagi kita yang bekerja untuk menggunakan air yang banyak. Jadi contohnya pemadam kebakaran. Nah, mereka kan itu harus menggunakan air yang banyak, apalagi untuk memadamkan suatu kebakaran ya. Jadi alat ini sangat berfungsi untuk melindungi diri mereka. Oke, next ada pelampung. Nah, saat kita melihat pelampung ini, kita langsung terpikirkan ya mungkin mereka-mereka yang Basarnas. Biasanya kan kalau ada kecelakaan pesawat jatuh di laut ataupun misalnya kapal tenggelam dan lain-lain. Nah, untuk mencari korban-korban di dalam air, mereka menggunakan pelampung ini karena pelampung ini sangat berfungsi, namanya juga pelampung ya. Jadi badan kita tidak akan langsung jatuh dalam air. Jadi ini berfungsi agar badan kita tetap di atas dan kita bisa berenang dengan baik. Oke, yang selanjutnya ada rompi safety. Nah, kenapa sih rompi safety ini masuk dalam APD? Nah, awalnya juga saya sangat bertanya-tanya kenapa rompi safety masuk dalam APD. Namun setelah saya lihat pada malam hari, para pekerja-pekerja menggunakan rompi ini, baru saya paham. Ternyata rompi ini berfungsi untuk melindungi diri mereka pada malam hari. Jadi, ketika mereka bekerja pada malam hari, mungkin di tengah jalan, di bebatuan, di tengah hutan, nah, baju mereka itu kan ada ada sebuah garis gitu. Nah, itu akan memantulkan sinar pada malam hari. Jadi akan langsung kelihatan mereka menggunakan safety rompi supaya kita bisa melihat mereka pada malam hari. Nah, yang terakhir itu ada baju hazmat. Nah, akhir-akhir ini kita sering melihat baju ini digunakan oleh tenaga-tenaga kesehatan karena baju ini memang sangat covering seluruh tubuh kita. Jadi untuk menghindari kita terpapar dengan seseorang yang mungkin terkena virus, jadi alat ini kita gunakan walaupun kita ada kontak dengan orang lain, tapi kita sudah sangat safety ya. Jadi kalau bisa kita lihat orang-orang biasanya di rumah sakit ataupun yang sedang melakukan vaksin gitu, mereka menggunakan baju ini, terus menggunakan helm, terus menggunakan masker, sama menggunakan kacamata pengaman. Nah, itu sudah paket komplit. Oh ya, ada sarung tangannya juga. Itu sudah paket komplit, jadi mereka tidak akan takut untuk terpapar virus ataupun hal lainnya. Jadi itu sangat mengcovering diri mereka dari dunia luar gitu. Oke semua, itulah penjelasan mengenai APD dari saya ya. Nah, saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita yang menonton video ini, dan jika suka dengan video ini jangan lupa klik like, dan yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. God bless.